Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat ya untuk belajar sejarah kebudayaan Islam? Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Ada berapa sih Khulafaur Rasyidin itu? Ada 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Ayo. Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, ada yang tahu nggak kita mau belajar antara keempat Khulafaur Rasyidin ini, kita mau belajar yang mana nih? Kita mau belajar yang keempat. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Oke, kita belajar tentang Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu nggak apa arti dari khalifah dulu atau khulafaur? Siapa yang tahu apa artinya khalifah? Ada yang tahu? Khalifah itu pemimpin. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin untuk keluarganya nanti, itu juga bisa dikatakan khalifah. Pemimpin suatu negara, nah itu dikatakan khalifah. Kemudian, khalifah merupakan istilah untuk gelar atau jabatan yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, khalifah itu merupakan istilah gelar untuk seseorang yang akan menjabat sebagai pemimpin, baik pemimpin keluarga maupun pemimpin untuk negaranya. Nah, gelar pemimpin itu diberikan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka pemimpin itu diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yang berhak untuk menjadi pemimpin. Sampai di sini pada paham nggak, anak-anakku sekalian? Selanjutnya kita masuk ke pengertian Khulafaur Rasyidin, yang artinya Khulafaur Rasyidin gabungan dari dua istilah yang berasal dari bahasa Arab, khulafa dan rasyidin. Khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pemimpin. Rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin merupakan 4 khalifah pertama yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai umat Islam setelah beliau wafat. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah. Nah, jadi dari pengertian Khulafaur Rasyidin itu tadi, kan tadi pertama khalifah. Khalifah itu pemimpin. Rasyidin itu berarti mendapat petunjuk. Nah, jadi pemimpin mendapat petunjuk. Terus jabatannya tertinggi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini pada paham?
Oke, kita masuk. Tadi kan udah Ibu jelasin tuh tentang khalifah, Khulafaur Rasyidin. Nah, terus sekarang kita masuk ke biografi Ali bin Abi Thalib. Oke. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat terakhir setelah Utsman bin Affan wafat. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ia dilahirkan pada tahun ia dilahirkan 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Sejak usia kecil, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ia diasuh sebagai anak kandung beliau sendiri. Hal ini dilakukan Rasulullah SAW untuk meringankan beban yang diderita keluarga pamannya setelah bencana besar yang melanda kota Mekah. Nah, jadi pada waktu si Ali bin Abi Thalib masa kecil itu, Ali ini diangkat oleh Rasulullah dan dijadikan sebagai anak angkat dan meringankan beban orang tua si Ali tersebut. Oke. Setelah bencana terjadi, Nabi Muhammad SAW memohon kepada pamannya yang lain, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, agar membantu saudaranya yang sedang terkena musibah. Akhirnya Abbas setuju dan mengambil Ja'far bin Abi Thalib untuk diasuh. Sementara Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh pamannya. Nah, pada masa itu juga, pada masa bencana itu, Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib itu diasuh. Yang satu diasuh oleh Abbas, yang satu diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ali bin Abi Thalib adalah tangan kanan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, sebagaimana halnya ketika ia berada di Mekah. Ia selalu diberi kepercayaan untuk menyelesaikan segala rencana yang memerlukan keberanian dan semangat yang luar biasa. Pada waktu Nabi Muhammad SAW wafat, terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor tentang orang yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala pemerintah. Nah, pada masa Nabi Muhammad itu wafat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu berselisih untuk membahas tentang pergantian pemerintah setelah Nabi wafat. Oke, sampai di sini pada paham ya? Dalam situasi seperti itu, Ali bin Abi Thalib tidak mengikuti perdebatan itu karena sedang sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, ia belum sempat menyatakan baiat kepadanya. Hal itu perlu dilakukannya setelah 6 bulan Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama. Nah, jadi pada wafatnya Nabi Muhammad itu, Ali itu belum sempat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Ketika Abu Bakar sudah memimpin selama 6 bulan, maka disitulah Ali menyatakan. Oke, kita lanjut tentang fakta Ali bin Abi Thalib. Faktanya itu ada 5. Yang pertama, dia keturunan Bani Hashim. Yang kedua, ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah kakak kandung ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayahnya Ali bin Abi Thalib itu kakak dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, lahir pada tanggal 13 Rajab di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, sekitar tahun 600 Masehi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 63 tahun pada tanggal 19 Ramadan. Yang kelima, Ali adalah sepupu Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah karena Ali menikahi anaknya yang bernama Fatimah Az-Zahra dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Nah, jadi Ali itu adalah anak muda pada masa itu
yang pertama kali masuk dalam agama Islam? Oke, kita masuk ke pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pengangkatan Ali. Oke, kita masuk ke pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan wafat, maka disitulah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat, yaitu khalifah terakhir pada masa itu. Pengangkatan Ali sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelumnya. Abu Bakar diangkat dengan peristiwa pembaiatan di Sakifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab diangkat dengan wasiat Abu Bakar, dan Utsman bin Affan diangkat dengan hasil suara seperti yang diperintahkan oleh Umar. Nah, jadi Ali ini berbeda dari 3 khalifah sebelumnya. Abu Bakar dibaiat, kemudian Umar itu diangkat karena wasiat dari Abu Bakar, kemudian Utsman itu diangkat sesuai dengan suara yang banyak gitu, yang terbanyak, siapa yang memilih si Utsman gitu. Terus khalifah ketiga terbunuh oleh para pemberontak. Khalifah ketiga itu siapa? Yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak. Situasi politik sangat rawan. Kendali keamanan kota Madinah untuk sementara dipegang oleh Ibnu Harb sampai terpilihnya khalifah baru. Segera setelah wafatnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Nah, jadi setelah Utsman bin Affan itu wafat, terus pada masa itu juga pemberontakan politik sangat rawan. Kemudian umat muslim meminta kesediaan Ali untuk dibaiat sebagai khalifah. Pada awalnya itu Ali bin Abi Thalib itu menolak pembaiatan itu, namun kaum muslimin terus mendesaknya karena menganggap tidak ada lagi yang pantas menjadi khalifah selain beliau, selain Ali bin Abi Thalib itu gak ada lagi yang pantas menjadi pemimpin tuh. Terus setelah Ali akhirnya menerima, segenap kaum muslimin beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Nah, pada masa Ali menjadi pemimpin itu, dia hanya memerintah selama sekitaran 5 tahun, 4 atau 5 tahun lah dia menjabat pemerintahan itu. Selanjutnya kita masuk ke pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khalifah Ali dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil. Mengapa? Karena banyak munculnya pemberontakan dari internal kaum muslimin. Di antaranya yaitu pertama, pemberontakan yang diawali dari penarikan baiat oleh Talha dan Zubair karena merasa bahwa Khalifah Ali tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Nah, jadi pemberontakan yang pertama itu disebabkan karena pembaiatan si Ali itu dicabut oleh Talha dan Zubair karena merasa Khalifah Ali tidak bisa memenuhi tuntutan mereka untuk menghukum orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Tuh. Yang kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah yang menolak Khalifah Ali, bahkan menempatkan dirinya setara dengan khalifah walaupun ia hanya seorang gubernur. Nah, yang kedua itu pemberontakan itu dilakukan oleh Muawiyah karena Muawiyah itu menolak Khalifah Ali, karena Muawiyah itu tidak suka terhadap Khalifah Ali. Makanya dia membuat pemberontakan gitu.
selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Perang Jamal. Yang kedua, Perang Siffin. Yang ketiga, Perang Nahrawan. Yang keempat, munculnya sekte-sekte. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu, berbagai macam peristiwa datang menghampiri Ali bin Abi Thalib. Dan paling parahnya lagi, pada masa Ali bin Abi Thalib itu memerintah, segala ujian itu datang bertubi-tubi. Masuk ke prestasi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu nggak apa itu prestasinya? Prestasi Ali. Yang pertama, apa? Yang pertama, prestasi yang diperoleh pada masa Ali menjabat sebagai pemerintah. Yang pertama, menggantikan para pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, memperbaiki dan membenahi sistem keuangan negara. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memperbaiki dan membenahi sistem keuangan. Ketiga, membangun bidang infrastruktur negara. Yang keempat, mengembangkan ilmu bahasa atau sastra. Nah, jadi pada masa Ali bin Abi Thalib, prestasi yang diperolehnya itu ya 4 itu tadi. Terus dia mengembangkan ilmu bahasa, mengembangkan sastra pada masa beliau. Oke, sampai di sini pada paham ya? Insya Allah pada paham. Nah, yang terakhir itu wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang. Mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya. Nah, jadi pada masa mengalami kekacauan administrasi itu, nah itu tadi dia masuk ke prestasi yang diperolehnya tadi itu. Prestasi yang diperolehnya tadi? Memperbaiki dan membenahi sistem keuangan negara yang sebelumnya hancur pada masa khalifah sebelumnya. Siapa khalifah sebelumnya? Yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Terus ia meninggal di usia 63 tahun. 63 tahun. Ali meninggal. Karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Kufah. Nah, jadi pada saat itu Ali itu lagi mengimami sholat subuh, tiba-tiba Abdurrahman bin Muljam ini membunuhnya dari belakang. Terus pada tanggal 19 Ramadan, terjadinya pada tanggal 19 Ramadan terjadinya pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Berarti setelah dia ditikam orang dari belakang ketika menjamaah sholat subuh, kan dia ditikam. Dia ditikam pada tanggal 19 Ramadan. Kemudian selang 2 hari, antara 19, 20, 21, nah pada tanggal 21 Ramadan itu, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Ali bin Abi Thalib dikuburkan secara rahasia di Najaf. Jadi
ketika Ali wafat itu, Ali itu disembunyikan dari orang-orang. Jenazahnya itu dikuburkan secara rahasia di Najaf. Oke, Ibu kira pemaparan materi kita sudah cukup. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih sudah memberi pertanyaannya. Nah, jadi kita simpulkan, Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat yang terakhir setelah wafatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Nah, jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Terus, nah jadi pada masa Ali bin Abi Thalib memerintah, pada masa itu juga pemerintahan Ali itu dikatakan sebagai pemerintah yang tidak stabil karena munculnya banyak pemberontakan pada masa beliau memerintah. Terus ada juga berbagai macam peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu tadi perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, munculnya sekte-sekte. Nah, itu tuh peristiwa penting pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, sekiranya kita cukupkan untuk pembelajaran materi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu memohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.